Halo, selamat datang semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan progres kami untuk usaha Banana Bites. Baik, saya mulai dari Banana Bites sendiri itu apa. Banana Bites itu adalah olahan dari pisang yang enak dan juga sehat yang membuat dari tiap gigitannya itu terasa nikmat dan juga membawa kebaikan. Nah, usaha ini kita latar belakangi dari keinginan kita untuk meningkatkan nilai jual dari pisang itu sendiri. Nah, berikut ini logo kami. eh, Filosofinya bayar pisang itu sebagai bahan produk utama, kemudian hijau daun itu alami dan keberlanjutan, kemudian gabungan dari pisang dan daun itu memberikan kesan tropis. Kemudian di sini ada dua produk utama kami yang sedang kami kembangkan, yaitu bolu pisang dan juga brownies dari kulit pisang. Nah, selanjutnya kita masuk ke impact-nya yang ingin kita selesaikan. Yang pertama ada zero hunger dan juga responsible consumption and production. Untuk zero hunger ini dengan cara mempromosikan makanan yang bergizi dan juga meningkatkan asupan gizi. Sedangkan untuk consumption-nya kita menggunakan kemasan yang ramah lingkungan pada produk kita. Berikut milestone dari apa yang sudah kita kerjakan. Pada 23 September kita sudah menentukan ide, yaitu untuk bolu pisang dan juga brownies dari kulit pisang. Kemudian kemarin 13 Oktober kita sudah melakukan R&D 1 untuk produk bolu pisang, dan juga pada 16 Oktober kemarin kita menentukan nama dan juga logo. Di sini ada struktur organisasi dari usaha Banana Bites yang diketuai oleh Hafiz Alauddin sebagai CEO, kemudian Michael sebagai Financial Officer atau CFO, kemudian Siska sebagai Operational Officer atau COO, bersama dengan saya sendiri sebagai wakilnya yaitu VCOO, dan kemudian Gabriel Rora sebagai CMO. Nah, berikut adalah beberapa job desk atau tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing struktur organisasi dari kami. Dari Hafiz Alauddin sendiri sebagai CEO, kemudian ada Michael sebagai CFO, kemudian juga ada Gabriel Rora sebagai CMO, kemudian Siska Irawati sebagai COO, dan juga dibantu oleh saya sendiri Wahyu Amil Mukmin sebagai wakilnya Siska Irawati. Nah, ini juga kemarin Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Nyatanya malah menjadi seperti kue bika Ambon, bukan seperti Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke R&D yang kedua juga kendalanya kurang lebih sama terkait dengan bahan-bahan dan juga kendala waktu anggota yang cukup sibuk. Tetapi di R&D kedua ini ada kendala baru, yaitu terkait dengan proporsi adonan yang ketika dimasukkan ke dalam cetakan atau loyang itu malah proporsinya kurang tepat. Jadi kebanyakan akhirnya meluber. Kemudian juga terkait dengan waktu panggang kelamaan, jadi kami juga belum menentukan waktu panggang yang baik itu seperti apa. Tetapi di R&D yang kedua ini kami mendapatkan tekstur yang diinginkan, tidak seperti bika Ambon yang sebelumnya, tapi kami mendapat tekstur dari bolu itu sendiri. Mungkin kedepannya bakal ada prototyping selanjutnya yang akan kami lanjutkan dengan testing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan masyarakat Surabaya karena harganya yang terjangkau dan kesadaran masyarakat Surabaya tentang kesehatan dapat mendukung penjualan bolu pisang kami sebagai camilan yang relatif sehat. Nah, berikut ini tuh ada rencana ke depan dari Banana Bites. Ini juga terkait dengan brainstorming ide telah terlaksana. Kami melakukan identifikasi permasalahan yang ingin kami selesaikan dan juga diskusi ide ketika di kelas. Selanjutnya juga ada ideation yang telah kami laksanakan juga terkait dengan riset teknologi yang akan kami gunakan untuk memproduksi, dan juga ada research yang telah kami lakukan juga
memuat tentang pengembangan ide dan juga visitasi ke petani dan juga penjual pisang. Nah, prototyping 1 juga telah kami laksanakan. Untuk selanjutnya ada testing, prototyping 2, marketing, produksi, dan juga feedback dan evaluasi yang kedepannya akan kami lakukan. Ya, lalu kita melanjutkan untuk pembahasan mengenai rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau RAB itu merupakan bentuk dari rincian keuangan yang akan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung. Adapun pembagian komponen setiap dari RAB ini sendiri terdiri dari 3, yaitu biaya investasi awal, biaya lain-lain, dan juga terkait dengan biaya bahan baku sebagai komponen utama dalam pelaksanaan operasional kami. Adapun yang telah kami jabarkan seperti biaya investasi awalnya dengan pemfokusan pada investasi terhadap peralatan, sedangkan biaya lain-lain merupakan biaya yang tidak terduga, baik itu dari administrasi, pemasaran, juga transportasi yang kami berikan dengan estimasi 100.000 pada setiap pengeluarannya, dan juga biaya bahan baku sendiri yang ada di next slide, seperti itu. Ya, berikut untuk pembahasan mengenai biaya bahan bakunya yang mendapatkan grand total sebesar 338.220 atau yang bisa kita asumsikan sebagai 340 dalam sekali produksi yang telah kami lakukan. Adapun sekali produksi yang dilakukan ini ternyata bisa menghasilkan sebanyak 6 hingga 7 loyang pada setiap batch produksinya, seperti itu. Berdasarkan riset and development yang telah kami lakukan pada minggu lalu, kami mendapati asumsi dari harga pokok produksi yang telah diberlangsungkan, di mana biaya operasionalnya sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja manusia, dan overhead. Biaya bahan bakunya sebesar 139 atau 140.000, dengan biaya tenaga kerja manusia kami asumsikan itu berasal dari kami, dan biaya overhead-nya diasumsikan sebesar 20.000 sebagai biaya transportasi ataupun biaya tak terduga lainnya. Maka dengan hal ini kita bisa asumsikan bahwasanya harga pokok produksi atau harga yang diproduksi dalam satu unitnya sebesar 160.000, dengan biaya administrasi dan pemasaran apabila dikehendaki dan dibutuhkan sebesar 75.000, dengan perhitungan sebagai berikut dengan grand totalnya 234 atau 235.000. Maka dengan mengetahui kondisi ini, kita berapa sih bisa menargetkan setiap dari persentase pendapatan yang ingin diraih. Apabila pendapatan kita ingin mendapatkan keuntungan 50% dari beban operasionalnya atau beban pembelian, maka kita bisa mendapatkan laba bersih sebesar 169.500 atau 170. Begitu juga dengan penargetan selanjutnya, entah itu sekitar 75 ataupun 100%. Ya, berikut terkait dengan apakah terdapat perubahan penggunaan HPP atau dasar landasan penetapan sebuah HPP ketika sebelum ataupun sesudah melakukan research and development. CFO membagi harga pokok produksi ini berdasarkan estimasi 2 model. Model pertama yaitu ketika kita melakukan penentuan HPP berdasarkan harga jual yang ada di market atau harga jual yang biasanya dilakukan di pasaran. Nah, berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh CFO, kita mendapati nih ternyata harga termurah dalam produksi suatu makanan yang kita angkat yaitu bolu itu sekitar range 17 hingga harga tertingginya berada di 37.000. Nah, karena udah ada penentuan harga jualnya, maka apa nih yang bisa kita tentukan selanjutnya? Yang bisa ditentukan selanjutnya adalah persentase sekaligus berapa total quantity yang akan kita lakukan untuk mendapati sesuai dengan BEP per produk yang telah dihasilkan. Seperti itu. Dengan asumsi harga beli dan kalkulasinya itu ada di range 10.000, 16.000 hingga 22.000 untuk paling besarnya. Dan untuk harga beli ini sendiri itu ditentukan berdasarkan perhitungan atas quantity ya yang akan membagi biaya harga produksi atau biaya pembelian yang telah dilakukan, seperti itu. Maka bisa kita analisis bahwasanya sebelum R&D, penulis ataupun juga CFO tidak mengetahui sama sekali berapa sih komponen yang bisa kita lakukan ketika kita membeli secara berulang bahan baku ataupun material yang dibutuhkan untuk operasionalnya. Nah, sesudah R&D, kita akhirnya mengetahui, oh ternyata dalam sekali produksi, kita bisa menghasilkan yang namanya 6 loyang. Seperti itu. Karena di sebelumnya, kita nggak mengetahui asumsi bahwasanya kayak sekali produksi, apakah bisa mencapai target yang dimaksud. Sebagai contoh, kayak 23, 15, ataupun 11. Ternyata sekali produksi, kemampuan kita semakin menurun, yang diasumsikan sebatas 6 ataupun 7 loyang. Seperti itu. Nah, untuk satu loyangnya itu bisa berukuran 26 cm kali 9 cm panjang kali lebarnya. Sehingga CFO pun mengambil keputusan nih, apakah kita bisa memotong
dari besaran bolunya untuk dibagi menjadi 2, sehingga bisa merubah atau minimize dari produk-produk yang akan kami jual. Dengan 6 loyang itu sendiri yang bisa diasumsikan bisa dibagi 2 menjadi 13 cm, maka dari yang awalnya penjualan dari 39 atau 40.000 per loyangnya bisa menjadi 20.000 per loyangnya. Seperti itu.